Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikianlah sabda Tuhan. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tema renungan saat ini adalah bersyukurlah selalu. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, pernahkah kita merasa bahwa hidup ini tidak adil? Kita sudah berusaha keras tetapi hasilnya belum tampak. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, namun seolah langit tertutup. Saat itulah rasa kecewa, marah, dan kecewa terhadap keadaan sering kali muncul. Tanpa sadar kita mulai kehilangan rasa syukur. Ada seorang pria yang bernama Arman yang pernah mengalami kegagalan dalam usahanya. Ia kehilangan hampir seluruh tabungannya dan merasa hidupnya hancur. Selama berbulan-bulan, ia hidup dalam penyesalan dan kemarahan. Setiap kali berbicara dengan orang lain, yang keluar hanyalah keluhan. Namun suatu hari, seorang temannya berkata, "Arman, kamu masih punya keluarga yang mendukungmu, kesehatan yang baik, dan Tuhan yang masih memberimu kesempatan untuk bangkit. Mengapa kamu tidak mulai bersyukur dari hal-hal kecil itu?" Ucapan sederhana itu menampar hatinya. Sejak hari itu, ia mulai mengucap syukur setiap hari atas nafas hidup, atas keluarganya, atas kesempatan yang masih Tuhan berikan. Perlahan-lahan hatinya menjadi damai, pikirannya menjadi jernih, dan Tuhan mulai membukakan jalan baru baginya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kisah Arman ini mengingatkan kita pada perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Walaupun mereka sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, mereka tetap bersungut-sungut. Mereka rindu kembali ke masa lalu, pada kehidupan lama yang sebenarnya menyiksa mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan sedang menuntun mereka menuju jalan, menuju tanah yang penuh berkat. Akibatnya, mereka kehilangan sukacita dan tidak bisa menikmati penyertaan Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seringkali kita pun seperti itu. Kita berfokus pada hal-hal yang tidak kita miliki, pada kegagalan masa lalu, atau pada orang yang mengecewakan kita. Padahal rasa syukur adalah kunci untuk membuka mata kita melihat kebaikan Tuhan yang masih bekerja di balik setiap keadaan. Bersyukur tidak berarti menutup mata terhadap masalah, tetapi memilih untuk melihat kasih Tuhan yang tetap hadir di tengah badai. Ketika kita bersyukur, hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, iman kita dikuatkan. Rasa syukur juga membuat kita mampu melangkah maju tanpa terikat pada masa lalu. Sebaliknya, orang yang terus bersungut-sungut akan sulit maju karena hatinya penuh keluhan dan tidak mampu melihat harapan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, hari ini mari kita belajar untuk menggantikan keluhan dengan ucapan syukur. Ucapkan syukur atas apapun yang terjadi,
atas keberhasilan maupun kegagalan, atas tawa maupun air mata. Karena di balik setiap peristiwa, Tuhan sedang menuntun kita menuju tanah perjanjian, yaitu masa depan yang penuh harapan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk setiap hal yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk tidak bersungut-sungut, melainkan bersyukur dalam segala hal. Ketika jalan kami terasa berat, tolong kami melihat kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti. Jadikan hati kami penuh ucapan syukur, agar kami dapat menikmati rencana-Mu yang indah dari hari ke hari. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang mengalami pergumulan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi, karena Tuhan berkenan untuk menolongnya. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ingin menyerahkan pemerintahan bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon penyertaan-Mu dalam seluruh kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menyertai, menolong dan memberkati, sehingga apapun yang kami kerjakan dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi setiap orang yang kami jumpai sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa dan sembahyang kami hanya kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.